Halo semuanya. Ini memang video pertama ya. Yeah. Jadi channel ini nanti akan banyak membicarakan tentang film ataupun game atau hal-hal yang berbau pop culture. Bisa dibilang pop culture. Jadi macam-macam culture yang beredar di masyarakat gitu. Jadi dan kita akan banyak bahas dari bisa dibilang kemasan luar sampai ke insight di dalamnya. Jadi kita nggak cuma bahas secara luaran, tapi dalamnya juga kita akan kupas secara dalam gitu. Dan kali ini gue bareng Gigi, dan kira-kira lu bisa jelasin nggak gini, lu baru beli apa? Ini gue baru beli game PlayStation 4 eksklusif. Oh, jadi cuma ada di PlayStation ya? Iya, eksklusif on PlayStation only. Namanya Ghost of Tsushima. Oke, Ghost of Tsushima. Game ini memang cukup banyak ditunggu oleh gamers di tahun ini. Jadi dia rilis resminya itu 17 Juli. Oke, 17 Juli dan dirilis dengan berbagai macam. Ya, ada standar atau reguler, ada deluxe edition or special. Nah, yang ini box set ini collector's edition. Oh, nah ini emang kelihatannya gede banget. Jadi kan memang kalau kita tahu kan game ya udah kaset PS gitu doang kan. Nah, kalau ini dari kemasannya gede banget, dulu bisa jelasin nggak bedanya apa? Selain pasti dapat gamenya pasti, tapi kemasan gamenya juga ini steelbook gitu, steel case dari besi, dan dapat pernak-pernik. Nah itu dia yang kita ekspor di dalam. Oh gitu, benar-benar. Kayaknya langsung kita buka aja gitu, ya, supaya to the point biar nggak kelamaan. Ya. Nah kita buka aja. Nah ini momen yang sangat sikat gigi. Dan FYI ini Gigi sebenarnya udah nyampe lama ya. Udah. Dan kelihatannya emang udah nyampe lama, dan untuk konten ini jadi ditahan-tahan. Ini dapat dari mana gitu? Seller mana gitu? Sellernya juga dari Sumakassar gitu, dari Sulawesi gitu. Selatan. Nah ini kita lihat. Ini mah kemasan dari sellernya. Iya. Bagusnya. Baru-baru gini nih. Aduh, kacau, ini bagus banget. Ini guys, bukan ini, cuman Buka aja dari sini biar enak. Angkat aja. Angkat. Berat juga bos. Berat. Nah ini ada apa nih? Oh, penahan dulu. Oke, kita singkirkan ini dulu. Ini permennya. Nah ini dari bungkus luarnya ya. Ini apa? Nah ini kalau secara finishing boxnya dia kayak Dove gitu. ya Nah, Dove. kita lihat dari tampilan beberapa Ya, ini. sudut pandang. Nah ini khususnya ini kan karena nih only on PlayStation, PS4, terus di sini ada produsennya Sucker Punch Games. Terus nah ini ada ratingnya IGRS, Indonesia Game Rating System 18+, produk resmi Indonesia, dan ini PlayStation official product ini. Tapi nah yang uniknya dari game ini itu developer game Amerika bikin game tentang sejarah Jepang. Nah itu yang jadi menarik ya. Ini kita lanjut soal masih tabel luar gitu. Iya. Ini apa nih? Ini kalau nanti main ini tuh logo klannya Sakai, kan tokoh utama kita ini Jin Sakai. Nah ini logo klan Sakai nih, tampak atasnya. Nah ini tampak sampingnya ini hitam dengan judul Ghost of Tsushima juga. Ini tampak sampingnya lagi putih. Mungkin ada konsep ini ya, yin dan yang gitu. Oh, nah, oke. putih Karena dan hitam. kultur Jepang banget ya. Kultur Jepang ya. Ini coba belakangnya. Nah ini tampak belakangnya. Nah ini yang akan didapatkan di dalamnya. Nah sambil dibuka aja kali. Jadi Boleh, ini boleh. ininya. Nah, ini. Nah ini nih, harus ditidur ini. Oh itu. Soalnya Sini. ya. Di sini. Mantap sekali nih. Effortnya besar sekali nih. Maaf ya.
Sip. Sip. Jadi ini kemasan di dalam setelah kardusnya tadi gitu. Iya. Nah, jadi ini kalau bisa dibilang bahannya itu cardboard. Cardboard. Nah ini ada gold coatingnya gitu nih, bunga sakura lah buat menggambarkan Jepang gitu kan. Oke. Ya, Nah, kita langsung buka aja. Angkat bersama. Nah ini. Nah, ini ada. Nanti kita akan simpan untuk akhir. Ini ada kertas scrap gitu lah. Nah, apa game yang pertama dulu? Nah ini pasti gamenya. Oke. beli gamenya. Nah ini khusus yang ini kemasannya ini steel case besi gini. Ini Jin Sakai-nya, karakter utama yang tadi saya sebut sebelumnya. Ini productionnya Sucker Punch Production. PlayStation official product. Ya udah, kita Langsung buka aja. Oh, plastiknya nggak boleh rusak kayak gitu? Enggak. Oh gitu. Boleh. Oh boleh. Boleh. Soalnya emang gigi ini kalau kemasan apa tuh kadang-kadang plastiknya nggak boleh rusak gitu guys. Jadi harus hati-hati ini, tapi dia agak brutal kali ini. Ini. Nah, ini bersih. Ini besi. Coba langsung. Nah ini sebentar. Ada kode-kodeannya dalamnya. Apa tuh? DLC-nya. Nah, tutup dulu ya. Oh, Ini- iya bener. Iya, ini disknya. Ya, ini Jin Sakai-nya. Sama di belakangnya juga bunga sakura lagi. Motif sakura ya. Motif sakura. Nah ini bonusnya ini kalau yang dapat collector edition enggak, yang standard edition tuh kita dapat ada Dynamic Dome Samurai in-game items, Hero of Tsushima in-game skin set, sama ya ini Directors Commentary Roundtable Discussion. Jadi desainer gamenya, developer gamenya, profesor Jepangnya, sama translator Jepang ngomongin selama 45 menit alasan mereka ngangkat cerita Ghost of Tsushima ke dalam dunia game. Oke. Yang mana berdasarkan sejarah. Betul. Nah, Ya. cukup untuk game. Sekarang kita lihat ke The Art of Ghost Tsushima. Oh, jadi ini artbooknya bisa dibilang ya? Ya. Ini ya apa ya sebutannya? Konsep art gitu ya. Ya, Kalau jadi ya. memang biasanya ini ditambahkan di collector edition untuk memperlihatkan proses designing dari karakternya. Biasanya dari environment-nya, dari kostum karakternya. Jadi Nah, memang Ghost of Tsushima ini has history akurat ya. Ya, Jadi, dia dari sejarah resminya benerannya invasi Mongolia ke Jepang tahun 1274. ya walaupun memang karakternya fiksi. Karakternya fiksi. Jadi memang ini memperlihatkan kostum-kostum yang nantinya akan ada di game ini gitu. Ya, khususnya sih yang bikin menarik dari ini tuh ya, lihat detail-detailnya bangsa-bangsa Mongolnya yang senjata-senjatanya gitu Iya, kan. iya, iya. Walaupun sebenarnya minor gitu, cuman detail banget gitu kan. Nah, sama khususnya ini saya suka mode hitam putihnya gitu karena Ghost of Tsushima gitu ngasih sebuah tribut kepada sineas Jepang ternama Akira Kurosawa yang bikin Seven Samurai gitu. Oke. Jadi kita di dalam gamenya itu pun juga ada mode Kurosawa gitu. Jadi kalau kita mau pakai bahasa Jepang dan hitam putih. Jadi memang diberi nama Kurosawa Mode. Kurosawa Oke. mode gitu. Bayangin sampai sekitar itu. Nah, Ini lanjutnya. lanjutnya nah ini pernak-perniknya, Nah, memang ini lebih ke merchandise ya, Gia. merchandise. Ini Nah, ini. buka. Nah, ini isinya apa sih? Nah, ini saya punya. Oke. Singkirkan dulu. Oh, ini ada ini. Nah, ini apa ya? Fabrik-fabrik gitu. Jadi kan, nah Jepang itu khususnya di zaman-zaman tahun 1274 itu sebutannya era Kamakura gitu. Apa tuh, Gi? Ya, ada sebuah era sebelum Sengoku, sebelum Edo. Jadi Kamakura itu jadi setiap ada apa sebutannya shogun dinamain pakai shogun yang bersangkutan gitu. Oh iya iya. Jadi kebetulan settingnya di sini itu shogunnya Kamakura gitu. Oh iya iya. Nah ini khususnya kita lihat dari ini. Ini apa sih? Ini furoshiki sebutannya. Oh, furoshiki gue tahu. Biasanya ini biasa kain yang dipakai buat ngebalut misalkan barang-barang ataupun kotak-kotak yang dianggap apa ya? Peralatan mereka sehari-hari lah jadi. Iya. Kayak kalau sekarang mungkin kantong kresek lah ya. Zaman dulu ya. Cuman eco friendly gitu. Iya, bener. Nah ini terus
ada ini. Nah, ini kayaknya keren nih. ini namanya Sashimono ini. Ini bawaan dari era Sengoku tahun 1400 sampai 1600. Jadi dulu itu kalau perang biar nggak ketuker musuh sama lawan, dia pakai kayak gini gitu, panji lah ya. Sebutannya Bahasa Indonesianya panji. Nah ini, nah ini lambang klan Saka ini bisa diberdiriin, cuman kita nggak ada gantungannya aja kan. Oh ini jadi pakai kayu gitu. Pakai kayu gitu kan. Oh iya iya. Nah Nah, ini, terus, berarti ini apa nih? nah ini petanya Tsushima. Oh, oke. Petanya Nah, ini jadi map dari apa ya bisa bilang di dalam game ini map Dalam seperti gamenya ini. dia. Dan memang Ghost of Tsushima ini sistemnya Open world. Open world. Nah, betul. jadi kita bisa eksplor kemanapun gitu, dari utaranya pulau sampai selatannya pulau. Kan memang ceritanya kenapa Tsushima didatengin sama Mongolia paling deket. Oh. Jadi Mongolia tuh dari nyebrang lautan ketemunya Tsushima dulu, baru pulau Honshu, pulau Jepang yang besarnya gitu. Oh gitu berarti secara Lokasi Nah. strategis untuk diserang Betul, memang betul, gitu betul, maksudnya. betul. Nah, ini sih yang highlights of this edition itu ya ini. Oke, kita cek. Masuki, sikat. Siap. Silakan. Gi. Nah, Ini ini memang tuh apa ya? War Max ya. Jadi kalau zaman dulu tuh perang itu pakai topeng gitu, Oh iya benar benar. buat menimbulkan efek sangar dan bikin intimidasi ke lawan gitu kan. Ini jelek. Masih ini. Nah ini memang kemasannya kalau biasa yang sering beli action figure pasti tahu. Jadi memang kayak pakai semacam mika gitu, 2 lapis untuk apa ya meminimalisir guncangan. Nah ini langsung dibuka. Di ini dulu bro. Oh ada selotipnya. Ada soketnya dong. Nah sip. Ini. Ini lihat dipakai plastik. Jadi memang. Nah ini silahkan dijelaskan Di. Nah ini tuh aslinya kalau full mesh-nya itu dari ujung kepala, dari kabuto sampai dagu. Cuman untuk di game ini ceritanya Jin Sakai itu hanya mau pakai dari pelipis sampai dagu aja. Kalau bahasa Jepangnya menpo ini namanya. Oke. Jadi memang hanya buat matanya kelihatan, tapi bikin efek nih taring-taringnya gini. Untuk mengintimidasi Nah, musuh kan ya? ceritanya di game itu dia ada mode ghost. Jadi itu mode yang sembunyi-sembunyi bikin ketakutan ke masyarakat. Jadi biar Mongolia baru denger namanya aja udah takut. Nah, ini cara bikin intimidasi dengan ini. Nah, di sini Ini ada bahannya tuh apa ya, bisa dibilang PVC kayaknya deh. Jadi memang agak campuran plastik sama dan berat juga, cukup berat. Solid gitu. Jadi bukan kayak plastik ringan gitu. Ini jadi dalamannya merah. Ih gila sih ini. Detail banget. Nah, kita juga dapat instruction-nya. Nah, ini instruction untuk memajang si ininya ya. Nah, disediakan juga stand sama sticknya. Ini sticknya. Nah, saya jujur biasanya belinya standar aja, cuman pas ngeliat ini ada bonus kayak gini, wah menarik kata saya gitu kan, jadi langsung kasih Gitu. pakai ya. Ini seperti ini tampilan kalau dipajang. Jadi ini biasa orang-orang tetap di boxnya sih, cuman kalau dipajang seperti ini, gitu. Dan ini katanya ini Furoshiki sama War Banner. Jadi ceritanya kenapa game ini salah satu yang dinantikan tahun ini? Satu, ini tuh game eksklusif PlayStation 4 yang terakhir karena kan akhir tahun udah mau keluar PS5. Oke. Oh Jadi iya benar. ini game eksklusif terakhir. Setelahnya multi platform, jadi nggak ada namanya game cuman khusus PlayStation doang gitu. Jadi Iya. jadi ini terakhir, sama khususnya game ini dapat apresiasi dari orang Jepangnya langsung. Padahal game ini buatan orang Barat gitu. Iya. Ini tadi yang saya sebutkan kenapa ada round table perbincangan 3 orang yang penting itu untuk membuat game ini, berarti menunjukkan bahwa niat banget gitu mereka bikin game ini. Mereka risetnya serius banget. Serius banget gitu. Jadi untuk isanya kan apalagi kalau orang Jepang gak kritis ya, historical kurang akurat sedikit aja mereka. Nah, ternyata Ghost of Tsushima beruntungnya mendapatkan nilai sempurna dari gamers Jepang gitu.
Oke. Dan hanya 3 game yang pernah dapat nilai sempurna. Apa aja? Satunya Skyrim sama Grand Theft Auto 5. Oh. Jadi GTA 5 guys. GTA 5 yang dapat nilai sempurna, satunya Ghost of Tsushima dari orang Jepang tapi ya. Jadi ternyata orang Jepang sangat bangga sekali bahwa ada perusahaan Amerika Sucker Punch bikin game tentang sejarah negara mereka tapi dengan sangat akurat gitu. Oke. Ya saya udah nggak sabar sih pengen main sebagai seorang samurai itu kan. Dan sebenarnya kalau menurut lu yang karakteristik dari game ini yang bener-bener apa ya, otentik banget tuh apanya? Yaitu Bushido Way-nya itu, jalan samurai itu kan ceritanya kehormatan. Kalau saya baca sedikit ceritanya, dia mau melawan penjajah, membela negaranya dengan cara kehormatan, tapi dipukul rata karena Mongolia kan, ya tahu sendiri dari sejarah kita Indonesia juga kan, kayak datang beribu-ribu armada. Akhirnya dia dengan cara tidak terhormat, jadi si Ghost ini. Padahal ini secara samurai udah menyalahi aturan, nggak boleh. Namanya membunuh dari belakang, membunuh diam-diam. Yang bener tuh knight, kita hadapan satu. Nah, tapi bagi si Jin Sakai, karena kalau dia hadapan satu mati konyol, dia menjadi Ghost gitu. Jadi itu dia yang mau ditampilkan di game ini, bahwa apapun tujuannya, ya cara kamu lah bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu yang bisa buat membela negara tanah air kamu gitu. Cuman ya namanya game ya, ada dramatisirnya gitu ya. Mungkin kalau sejarah aslinya sih di Sakai nggak ada gitu, cuman ini ya game, namanya game di situ. Selain itu Nah ini kenapa saya ada literatur ya, saya cari bacaan juga kan. Nah khususnya yang Taiko ini ya, ini ngebahas tentang 2 shogun terbesar di Jepang. Sebenarnya eranya nggak langsung pas bareng mereka ya, kan ini kan Kamakura. Ini Oda Nobunaga sama Tokugawa Ieyasu itu malah 50 tahun, 100 tahun setelah kejadian ini. Cuman bahwa dilihat bahwa gini, jadi zaman feodal Jepang itu pemimpin itu yang punya pengaruh gitu. Jadi pemimpinnya gimana, itu yang membawa rakyatnya gimana. Nah dalam ceritanya Ghost of Tsushima ini, feodalnya masih kental banget, dan Jin Sakai sebagai satu samurai orang terhormat, dia juga punya pengaruh di Tsushima itu. Cuman karena teman-temannya mati duduk gugur dalam peperangan, ya udah dia melakukan dengan caranya sendiri yang menurut dia paling benar. Jadi memang seperti yang kita udah bahas tadi, secara pendekatan budayanya dalam banget gitu. Jadi mereka risetnya nggak main-main. Jadi makanya bisa dapat apresiasi yang dari pihak Jepang gitu. Dan selain itu apalagi sih? Jadi literatur yang berhubungan dengan game ini. Ya itu saya tadi ada bacaan samurai juga sama 47 Ronin. Jadi sebenarnya di sini tuh Jin Sakai jadi Ronin sebenarnya. Bisa dibilang kategorinya Ronin. Ronin. Kalau yang nggak tahu, Ronin itu adalah samurai yang udah nggak punya tuannya, master gitu kan ya. Punya tuan. Jadi dia udah punya master, jadi dia kayak ya independen kayak gitu. Jadi dia apa ya, bisa dibilang bergerak sendiri gitu. Ya bergerak sendiri dengan ya kebetulan caranya tidak terhormat ya di sini ya. Ya walaupun memang sudut pandangnya macam-macam kalau misalkan kita lihat dari berbagai macam perspektif ya. Iya. Bahas soal harga dan lu dapet di mana? Cukup sih kalau soal kultural. Dan ini kebetulan lu dapet di mana sih? Nah kebetulan jadi harusnya PO dulu sistemnya. Cuman kan saya belum dapat hype-nya tuh waktu itu ya. Jadi udahlah nanti aja, toh nunggu uangnya terkumpul. Pas udah mau beli, harganya udah melejit banget itu. Sampai berapa tuh gitu? Barunya harga paling bawah aja tuh 5 juta. Ada yang berani ngejual sampai 11. Oke. Bener-bener istilahnya ya ngambil kesempatan ya, istilahnya aja banyak yang ngegoreng jadinya ya. Banyak ngegoreng. Nah ini kebetulan sebenarnya beruntung juga lagi ikutan lihat-lihat di toko hijau. Salah satu e-commerce ya. Satu e-commerce listing barusan tiba-tiba dapat diskon senilai 2 juta. Jadi saya dapat di harga 3 juta pas ini. Jadi memang seninya nyari-nyari kayak gini-gini tuh kita cari timing yang tepat gitu. Dan ini untuk dapat harga segitu dan dapat berbagai macam merchandise yang tadi udah kita bahas. Kalau menurut lu nih, kalau menurut gue sih worth it banget ya, karena kebetulan gue suka banget sama ininya. Jadi kalau misalkan menurut pendapat lu gimana? Plus minusnya apa? Paling gini sih, karena ini PlayStation eksklusif, minusnya yang nggak punya PlayStation nggak bisa beli ini. Jadi nggak ada di PC, nggak ada di PC, nggak ada di Xbox, nggak ada di Nintendo Switch. Memang eksklusif. Sony secara ini memberikan sebuah dukungan bahwa lo bikin game, rilisnya di gua doang. Itu minusnya. Plusnya dari bonus-bonus yang didapat tadi tanpa mengurangi rasa
nilai gamenya sangat menunjang sekali. Jadi dalam artian ya memang wajar gitu, game yang dibuat dengan niat, hasilnya pernak-perniknya dan bonus-bonusnya juga dengan niat gitu. Jadi menurut saya secara nominal worth it. Dengan syarat dan ketentuan yang tadi saya sebut ya. Iya. Gitu. Oke, berarti segala macam itu kita udah bahas tuntas di sini. Iya. Dan kalau teman-teman yang mau nyari mungkin bisa sambil cek-cek di e-commerce atau di apa bisa dibilang forum-forum ya. Forum juga rame. Sekarang soalnya jujur di toko game resminya udah nggak ada, habis sold out. Jadi Udah third party seller semua ini sekarang. oh iya, makanya agak harus pinter-pinter nyari. Iya. Jadi secara pembahasan kayaknya udah sampai di sini aja ya. Jadi sampai di sini aja pembahasan kita soal Ghost of Tsushima ini. Ikutin kita terus karena untuk selanjutnya kita akan bahas berbagai macam bisa game, bisa film, berbagai macam pop culture yang lagi hype ataupun mungkin yang klasik juga mungkin Klasik, kita bisa bahas. Karena kebetulan Gigi ini lumayan pemerhati pop culture yang agak-agak jadul gitu. Iya. Jadi, nah teman-teman bisa subscribe kalau misalkan senang videonya, juga bisa like, dan kalau ada pertanyaan atau ada bisa komen di bawah juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.